Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Anggit Prantasari dengan NIM 1801046, kelas S14B. Nah, kali ini saya akan menampilkan sebuah video edukasi mengenai sedia Anjel dengan dosen pengampu Ibu Nesa Gistia MFAPT dalam mata kuliah Teknologi Farmasi, sediaan solid dan semi padat. Baiklah, dalam video edukasi ini terdapat banyak pelajaran, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mari langsung saja kita saksikan video ini. Di video edukasi ini kita akan membahas mengenai sedia Anjel. Nah, yang akan kita bahas pada video ini adalah mengenai pendahuluan sedia Anjel, jenis-jenis sedia Anjel, kemudian faktor yang mempengaruhi sedia Anjel, kemudian sifat dan karakteristik gel, kemudian hal yang harus diperhatikan dalam formulasi gel, kemudian contoh-contoh sedia Anjel yang sudah beredar di pasaran. Baiklah, kita masuk dulu pada materi kita yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan sedia Anjel. Nah, pada pendahuluan ini pertama-tama kita akan membahas definisi gel. Nah, jadi terdapat 3 definisi gel di sini, yaitu berdasarkan FI 4, Ansel, dan juga Formularium Nasional. Jadi yang pertama-tama mengenai FI 4 ini, gel ini diartikan sebagai sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh satu cairan. Nah, jadi gel ini kadang-kadang disebut juga sebagai jelly. Kemudian menurut Ansel, gel ini umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, kemudian dia juga tembus cahaya, mengandung zat aktif, dan juga dia itu merupakan dispersi koloid yang mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Kemudian yang ketiga itu definisi gel menurut Formularium Nasional. Nah, gel ini adalah sediaan yang bermassa lembek, kemudian dia berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik yang masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Nah, untuk kegunaan gel ini bisa digunakan sebagai kosmetik, juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nanti pada contoh sediaan kita akan melihat ya. Kemudian keuntungan dan kerugian sedia Anjel. Kita lihat keuntungannya dulu pertama-tama, yaitu penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Nah, gel ini yang membuat gel ini istimewa, yaitu dia tuh bening gitu. Kalau yang lain-lain itu kan warnanya ada yang putih dan lain-lain lah pokoknya. Kemudian efek pendinginan pada saat penggunaan. Nah, pada saat kita menggunakan gel ini, kita tuh akan merasakan dingin-dingin gitu. Kemudian kemampuan penyebarannya pada kulit itu sangat baik. Kemudian mudah dicuci dengan air, dan pelepasan obatnya juga baik. Kemudian kerugiannya, gel ini harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Nah, kemudian gel ini kalau kita pakai gel, terus kalau kena keringat, gel itu akan hilang. Kemudian kandungan surfaktannya itu apabila dia tinggi, nantinya akan menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian yang terakhir ini, gel ini harganya lebih mahal daripada sediaan-sediaan seperti krim ataupun salep. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah jenis-jenis sedia Anjel. Nah,
jenis-jenis sediaan gel itu terbagi 3, yaitu berdasarkan sifat pelarut, berdasarkan sifat fase koloid, dan juga berdasarkan fase terdispersi. Kita masuk dulu ke sifat pelarut. Nah, berdasarkan sifat pelarut, gel ini terbagi 3 lagi, yaitu ada hidrogel, ada organogel, dan juga serogel. Nah, kalau hidrogel ini, gel ini menggunakan pelarut air. Nah, pada umumnya gel ini terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung melalui ikatan kimia atau kohesi seperti interaksi ionik. Nah, hidrogel ini mempunyai biokompatibilitas yang tinggi karena tegangan permukaan yang rendah dengan cairan biologi jaringan sehingga meminimalkan kekuatan absorpsi protein dan adhesi sel. Kemudian yang kedua yaitu organogel. Kalau organogel ini dia tuh pelarutnya tuh bukanlah air ataupun pelarut organik. Nah, contohnya itu seperti plastibase. Nah, plastibase ini merupakan suatu polietilen dengan BM rendah yang terlarut di dalam minyak mineral. Nah, kemudian contoh organogel ini juga dispersi logam tiarat dalam minyak dan cocoa butter. Nah, yang ketiga yaitu serogel. Nah, serogel ini adalah gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Jadi serogel ini seringkali dihasilkan dari evaporasi pelarut sehingga sisa-sisa kerangka gelnya akan tertinggal. Kemudian berdasarkan fase koloid, gel ini terbagi 2, yaitu gel organik dan juga gel anorganik. Nah, kalau gel organik ini biasanya pelarutnya itu menggunakan pelarut yang biasanya gelnya itu menggunakan polimer sebagai pembentuk gelnya. Contohnya tuh seperti karbopol ataupun tragakan. Kemudian ada gel anorganik. Nah, gel anorganik ini biasanya terdiri dari sistem 2 fase. Contohnya tuh adalah gel aluminium hidroksida dan bentonit magma. Kemudian yang ketiga, gel berdasarkan fase terdispersi. Nah, berdasarkan fase terdispersi, gel ini terbagi 2, yaitu fase tunggal dan sistem 2 fase. Kalau fase tunggal ini, gelnya terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan juga cairan. Nah, gel fase tunggal ini dapat dibuat dari makromolekul sintetik seperti karbomer atau dari gom alam seperti tragakan. Nah, kalau sistem 2 fase ini gelnya terbentuk jika massa gel itu terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Nah, di dalam sistem 2 fase ini, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, nanti massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Nah, setelah mengetahui jenis-jenisnya, kita akan masuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan gel. Nah, faktor yang pertama itu suhu. Jadi pada beberapa hidrokoloid, suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Jadi kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang semula sifat alirannya itu neutron, nanti akan menjadi non-neutron. Kebalik. Yang semulanya non-neutron nantinya akan menjadi non-neutron. Akan menjadi neutron. Oke. Yang kedua, faktor-faktornya itu adalah pH. Nah, hidrokoloid ini pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Nah,
Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu dan kemudian akan makin menurun apabila pH dari gel tersebut makin kita tingkatkan. Kemudian berdasarkan elektrolit, nah jika konsentrasi elektrolitnya ini sangat tinggi akan sangat berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion dari gel tersebut nanti akan berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid yang digerakkan. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah ion. Nah, beberapa jenis hidrokoloid membutuhkan ion-ion untuk membentuk gelnya. Jadi karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. Kemudian faktor yang terakhir yaitu konsentrasi. Jadi konsentrasi hidrokoloid ini sangat berpengaruh terhadap kekentalan larutan. Kalau konsentrasinya rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat aliran Newton. Apabila konsentrasinya meningkat, maka sifat alirannya nanti akan berubah menjadi non-Newton. Oke, kita lanjut ke sifat dan karakteristik gel. Nah, yang pertama ada swelling. Nah, pada sifat swelling ini gel akan mengembang karena komponen pembentuk gelnya ini dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Nantinya pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Nah, nantinya tuh pengembangan gel akan kurang sempurna apabila terjadi ikatan silang antar polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang. Kemudian sineresis. Nah, sineresis ini merupakan suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Nanti cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Nah, pada waktu pembentukan gel terjadi tekanan yang elastis sehingga pembentukan massa gel nantinya akan tegar gitu. Kemudian mekanisme terjadinya kontraksi tadi berhubungan dengan fase relaksasi akibat adanya tekanan elastis pada saat terbentuknya gel tersebut. Nah, adanya perubahan pada ketegaran gel nanti akan mengakibatkan jarak antar matriks berubah sehingga memungkinkan cairan bergerak menuju permukaan. Nah, sineresis ini dapat terjadi pada hidrogel maupun organogel. Kemudian sifat yang ketiga adalah elastis dan rigiditas. Nah, sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin, agar dan nitroselulosa. Jadi selama transformasi dari bentuk 501 menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Kemudian ada yang namanya rheology. Nah, rheology ini nanti larutan pembentuk gel atau yang biasa kita sebut dengan gelling agent dan dispersi padatan yang terflokulasi nanti akan memberikan sifat alir pseudoplastis yang khas. Nah, dan nanti akan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan juga peningkatan laju alir. Kemudian sifat efek elektrolit. Sifat efek elektrolit, gel yang tidak terlalu hidrofilik nanti dengan konsentrasi elektrolit yang kecil akan meningkatkan rigiditas satu gel tersebut dan juga dapat mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Kemudian yang terakhir yaitu efek suhu. Nah,
gel ini dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi gel juga dapat terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Baiklah, kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu hal yang harus diperhatikan dalam formulasi. Yang pertama itu penampilan gel. Nah, penampilan gel ini kan bening atau transparan ataupun berbentuk suspensi partikel koloid yang terdispersi. Nah, di mana nanti dengan jumlah pelarut yang cukup banyak akan membentuk gel koloid yang mempunyai struktur 3 dimensi. Kemudian selain memperhatikan penampilan, kita juga tapi kita tuh harus memperhatikan inkompatibilitas. Nah, inkompatibilitas ini dapat terjadi dengan mencampur obat yang bersifat kationik pada kombinasi aktif. Nah, pengawet atau surfaktan dengan pembentukan gel yang bersifat anionic terjadi akan mengakibatkan terjadinya inaktivasi ataupun pengendapan zat kationik tersebut. Nah, kemudian selain inkompatibilitas dan juga penampilan, kita juga harus melihat gelling agent. Gelling agent yang dipilih ini harus bersifat inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam formulasi. Kemudian pelarut juga harus kita perhatikan. Pelarut yang digunakan ini tidak bersifat melarutkan gel, sebab bila daya adhesi antar pelarut dan gel lebih besar dari daya adhesi antar gel, maka sistem gel nantinya akan rusak. Kemudian penggunaan polisakarida. Nah, penggunaan polisakarida ini nantinya kita memerlukan penambahan pengawet karena polisakarida bersifat rentan terhadap mikroba. Kemudian kita harus memperhatikan viskositas juga, karena viskositas sediaan gel yang tepat nanti viskositas. Jadi viskositas pada sediaan gel itu harus tepat, sehingga nanti saat kita melakukan penyimpanan, gel itu akan bersifat solid, tapi sifat soliditas tersebut nanti mudah diubah dengan pengocokan, sehingga mudah dioleskan pada saat menggunakan pada kulit atau pemakaian luar, atau bisa juga kita sebut dengan pemakaian topikal. Kemudian pemilihan komponen juga harus diperhatikan pada saat membuat gel. Pemilihan komponen dalam formula yang tidak banyak menimbulkan perubahan viskositas. Jadi kita itu pada saat memilih komponen, zat-zat yang akan kita campurkan, zat tambahan yang akan kita campurkan dengan zat aktif itu harus dipilih dengan sebaik mungkin, supaya nanti itu tidak banyak menimbulkan viskositas, supaya nanti tidak banyak menimbulkan perubahan viskositas saat kita simpan di bawah temperatur yang tidak terkontrol. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan yaitu konsentrasi polimer. Nah, konsentrasinya ini harus tepat karena saat penyimpanan nanti itu dapat terjadi penurunan konsentrasi yang dapat menimbulkan sineresis, atau bisa juga kita sebut dengan air yang mengambang di atas permukaan gel. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu contoh-contoh sediaan. Karena banyak sekali di mana-mana di apotik orang beli obat bioplacentan ini, karena dia ini sangat berguna ya teman-teman untuk mengatasi luka bakar, apalagi untuk cewek-cewek yang baru pandai masak. Kadang-kadang itu kan
tangannya melepuh lah, kena air, kena kuali. Nah, bisa nih kita pakai bioplasenton. Nah, bioplasenton ini termasuk obat keras dengan isi kandungan plasenta ekstra dan neomycin sulfat. Kemudian Voltadex gel. Nah, Voltadex gel ini biasanya digunakan biasanya yang banyak beli obat ini tuh adalah orang-orang tua, orang-orang yang dengan pekerjaan berat, karena Voltadex gel ini sendiri fungsinya itu untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, untuk sakit pinggang. Biasanya orang tua tuh pinggangnya sakit siap kerja. Nah, bisa nih kita oleskan Voltadex gel. Nah, Voltadex gel ini juga nanti bisa membantu meredakan rematik. Nah, isi kandungan dari Voltadex gel ini adalah nih, diklofenak sodium. Kemudian Thrombopop gel. Nah, Thrombopop gel ini biasanya ini digunakan untuk pengobatan flebitis pada permukaan kulit, karena pemasangan infus, juga karena cedera akibat olahraga dan kecelakaan seperti kemarin. Nah, misalnya tuh kayak anak-anak tuh yang kadang yang kepalanya itu suka kepentok tuh ke dinding, kadang main kejar-kejaran kesana kemari kan. Nah, bisa kita kasih Thrombopop gel ini. Kemudian isi kandungan dari Thrombopop ini sendiri, setiap 100 gramnya ini dia mengandung 20.000 sodium, 20.000 IU sodium heparin. Kemudian Dermatix Ultra Gel. Wow, kalau Dermatix ini kalau saya sendiri sih udah nggak asing lagi ya, karena Dermatix ini biasanya digunakan untuk menghilangkan bekas seperti bekas luka, bekas jerawat juga bisa, kemudian bekas luka bakar, luka-luka yang siap operasi, pokoknya untuk menghilangkan segala bekas. Nah, isi kandungannya itu yaitu siklik polimeric siklik, kemudian polimeric siloxane dan juga phytase ester. Nah, Dermatix ini harganya lumayan mahal. Nah, itu tadi seperti yang kita katakan tadi, kerugian dari gel ini harganya lebih mahal. Dan tapi bagus kok ini kalau dipakai untuk teman-teman, saya rekomendasiin juga. Kemudian Hot in DCL. Nah, Hot in DCL ini sama seperti tadi ya, Voltadex tadi, ini juga digunakan untuk orang-orang yang nyeri-nyeri sendi, nyeri otot, sakit pinggang, rematik, linu-linu, juga untuk kram juga bisa. Nah, Hot in DCL ini biasanya agak-agak panas gitu. Kemudian dia tuh isi kandungannya diklofenak sodium. Kemudian counterpan cool ini sama juga kayak Hot in DCL tadi, sama juga kayak Voltadex tadi, gunanya untuk meringankan nyeri sendi, nyeri otot, seleo juga bisa. Nah, counterpan ini sebenarnya ada 2 varian, ada rasa dingin, ada rasa panas. Nah, tapi kebanyakan orang sih belinya yang rasa panas, karena yang cool ini juga baru-baru keluar gitu, tapi nggak baru-baru kali. Isi kandungannya eugenol, methyl salicila, dan menthol 4%.
Kemudian Mediclean, Mediclean ini banyak sekali dibeli di apotek ya teman-teman, karena ini cocok juga untuk anak-anak remaja yang lagi-lagi pubertas itu, yang ada jerawat-jerawatnya. Nah, cocok sekali untuk memakai Mediclean ini. Isi kandungan dari Mediclean ini adalah clindamycin fosfat, tapi ingat Mediclean ini merupakan obat keras, jadi harus dibaca aturan pakainya ya. Kemudian Salonpas gel. Salonpas ini juga sama seperti Hot Indocel tadi, untuk nyeri otot, sakit pinggang, untuk apa namanya tuh, keseleo juga bisa, memar, sakit lehernya, sakit pundaknya. Nah, bisa kita pakai Salonpas gel. Salonpas ini, produk Salonpas ini juga bukan cuma gel, tapi juga ada juga tuh yang tempel-tempel. Tapi kalau mau lebih hematnya sih pakai yang Salonpas gel aja, karena dia kan isinya kita cuma oleskan sedikit aja gitu. Tapi harganya pasti mahal juga. Nah, tapi isi kandungannya ini adalah metoksalisilat 0,15 gram dan juga elemental 0,7 gram. Kemudian Jointase gel. Nah, Jointase ini juga sama, digunakan untuk nyeri otot, nyeri sendi. Nah, isi kandungannya banyak sekali. Ada glukosamin sulfat, natrium 5%, kemudian phenol oil 1%, eucalyptus oil 1%, clove wood oil 0,2%, kemudian ginger oil 0,75%, lavender oil 2%, kemudian sweet orange oil 7%, menthol 3%, lecithin 107%. Mak, banyak kali, 107%. Kemudian disodium edetat, kemudian aqua, kemudian propylen glycol, cetomakrogol 1000, kemudian NaCMC dan juga etanol. Oke, kita masuk contoh sediaan yang ke berapa ya? Sudah banyak tadi soalnya ya. Kita masuk sediaan yang selanjutnya, yaitu Venosmil gel. Nah, Venosmil gel ini isi kandungannya adalah hydrosmin. Nggak kelihatan di sini ya. Oke, kita lihat di sini, hydrosmin 2 gram. Nah, Venosmil ini kita gunakan untuk membantu meringankan gejala wasir. Kemudian Cindala. Nah, Cindala ini tadi sama juga seperti Mediclean untuk mengatasi jerawat-jerawat membandel. Nah, isi kandungannya sama, yaitu clindamycin fosfat 10 mg. Nah, kemudian Mediclean TR gel. Nah, ini sama nih Mediclean. Mediclean itu ternyata ada dua, ada yang Mediclean saja, kemudian ada yang Mediclean TR. Nah, bedanya itu adalah kalau Mediclean yang tadi, yang warna orange tadi, isi kandungannya hanya clindamycin fosfat, tapi Mediclean TR ini isi kandungannya clindamycin fosfat sama tretionin. Nah, untuk indikasinya Mediclean TR ini selain untuk mengatasi jerawat juga bisa untuk pengobatan untuk menghilangkan komedo juga bisa. Kemudian Daktarin oral gel. Daktarin oral gel ini mengandung miconazole 20 mg. Ini Daktarin ini bisa kita gunakan untuk jamur-jamur, untuk
juga jamur-jamur yang di mulut, kemudian rongga orofaringel, dan juga saluran pencernaan. Nah, daftar ini juga ada pada sediaan krim kalau saya tidak salah ya. Sekarang juga ada sediaan gelnya. Nah, kemudian ada Caltrofen gel. Caltrofen gel ini mengandung ketoprofen 0,025 gram. Nah, gunanya Caltrofen ini untuk mengatasi trauma ringan yang disebabkan cedera, seperti cedera waktu kita olahraga tuh kadang kita ada kesleo, terkilir, sama aja kesleo sama terkilir. Luka memar tuh kadang kalau kita main sepak bola kan tendang kaki temannya tuh memar, bisa kita gunakan Caltrofen gel. Dan juga untuk sendi dan juga otot bisa kita gunakan. Berarti ini Caltrofen ini fungsinya hampir sama dengan saluran tadi, pakai BCL dan lain-lain tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang terakhir yaitu Provenit gel. Nah, Provenit gel ini isi kandungannya tuh adalah ketoprofen yang sudah saya katakan tadi. Berarti yang ketoprofen sama juga seperti Caltrofen tadi kan, indikasinya juga sama, yaitu untuk meringankan cedera pada saat olahraga seperti terkilir, luka memar juga bisa, kemudian nyeri sendi dan otot juga bisa, kemudian nyeri pasca trauma juga bisa. Oke, habis. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula lah video edukasi kita pada kali ini. Nah, dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video edukasi ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga semoga ilmu yang tadi dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila saya ada salah kata maupun salah tingkah maupun salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf kami sebesar-besarnya. Dan sebelumnya untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan juga semangat untuk teman-teman yang belajar di rumah sama seperti kami. Dan